tujuan saya kenapa kok mencalonkan diri latar belakangnya karena saya pernah memimpin suatu proker di MSC dan saya dipercayai oleh teman-teman saya, terutama bidang satu. Yang latar belakang saya untuk menjadi ketua umum MSC, saya menjadi perwakilan bidang 2 atau bidang saya, yang dimana di dalam bidang itu saya dipercayai oleh teman-teman saya untuk menjadi ketua umum MSC. Jadi tujuan saya untuk menjadi ketua umum MSC menjadikan MSC ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan saya karena saya dipercaya oleh teman-teman saya, maka saya memberanikan diri untuk menjadi ketua umum MSC. Baik, tujuan saya untuk mencalonkan diri itu sebenarnya dari ketua bidang ya. Nah, ketua bidang itu mencalonkan diri saya untuk menjadikan MSC itu lebih dari yang diharapkan sebelumnya. Kayak misalnya itu, kayak MSC kan biasanya kan ini ya apa namanya kurang etikanya, terus sopan satunya juga kurang, mungkin dari saya itu. Hambatan dari MSC tentunya anggotanya yang banyakkan yang malas atau hilang. Terus yang kedua itu orang-orang dekanat, kebanyakan proker MSC, misal kayak proker terakhir MSC kemarin B2B, ada halangan dari dekanat yang nggak bisa buka gerbang pagi hari. Nah itu harusnya kita melobinya, mungkin bisa dilobi dari suratnya yang dirubah jam. Terus untuk yang anggota tadi lebih ditekankan lagi, kan setiap rapel tuh ada kebijakan masing-masing buat kedepannya. Nah nanti waktu rapat pelantikan itu ditekankan lagi, kalau semisal anak itu malas atau hilang ataupun telat datang rapat dan proker, itu bisa dipertegas untuk hukumannya. Untuk tantangan yang ada di MSC sendiri itu, menurut saya kan di MSC ini wajib prodi yang HMP yang menjadikan mahasiswanya itu wajib untuk mengikuti kegiatan MSC itu. Jadi banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan MSC membuat banyak terjadi miskom ketika memulai program kerja. Nah, untuk beradaptasi atas masalah itu, sebagai ketua umum seharusnya itu kayak saling berkoordinasi antara badan pengurus harian dan pengurus bidang itu agar tidak terjadi miskom ketika menjalankan program kerja. Cukup. Mungkin dari aku ini ya, kalau tantangan itu lebih ke apa namanya, kurangnya sosialisasi atau kontribusi antar warga ya. Misalkan kayak di JP ini, terus di JPA, JPB. Nah, itu ada kesalahpahaman antara JP, misalkan kayak nggak bantu JP lain, atau dia itu uh, atau dia itu pokok mementingkan diri sendiri lah. Terus untuk masalahnya itu, apa yang harus aku lakukan yaitu jika ada masalah kayak seperti itu, maka kita harus mengingatkan dan menegurnya. Mungkin dari aku itu aja.
skip deh. Ada skip. Nah, mungkin dari emosional itu lebih ke sabar. Nah, untuk menghadapinya itu, selalu setiap, eee, nggak cuma anggota aja, setiap pengurus itu harus saling mengingatkan dan saling, eee, pokok saling mengingatkan terus. Visi saya itu mewujudkan MSC sebagai wadah perkembangan yang berintegritas, sportif, dan dapat mengembangkan potensi akademik maupun non akademik mahasiswa. Nah, untuk caranya, kalau yang akademik sudah ada med club, itu bisa ditingkatkan lagi supaya kualitasnya naik. Terus kalau yang non akademik, kita ada sport club juga, itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Untuk visi saya tuh menjadikan MSC itu himpunan yang berkolaboratif antar mahasiswa, di mana misi yang saya kejarkan yaitu mengembangkan lingkungan organisasi yang berkolaboratif, di mana kan kepengurusan tahun 2026 ini yang diisi oleh mahasiswa angkatan 2024 dan mahasiswa angkatan 2025. Jadi antara mahasiswa 2024 dan 2025 itu saling berkolaborasi untuk mengembangkan himpunan MSC ini. Cukup. Nah, untuk misi saya itu menjadikan MSC Student Club atau MSC sebagai organisasi yang beriman, disiplin, berkomitmen, serta menjadikan pusat matematik Student Club atau MSC di bidangnya, serta melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang untuk visi misinya itu yang pertama menciptakan lingkungan yang harmonis di mana setiap anggota saling menghargai dan saling mendukung yang berlandasan pada nilai kasih sayang dan empati universal sehingga termotivasi untuk memungkinkan inovasi serta tumbuh bersama menjunjung tinggi setiap sikap spiritual sehingga menghargai kebersamaan berlandasan nilai kerohanian. Yang selanjutnya membentuk anggota Matematik Student Club atau MSC yang memiliki karakter disiplin dan bertanggung jawab dan sikap berkontribusi untuk memajukan bersama sehingga menimbulkan sikap kerohanian yang kuat sebagai pedoman dalam bersikap dan etika. Kalau semisal perbedaan pendapat di antara pengurus bidang, misal kalau saya sebagai ketua umum misal, mungkin saya akan tanyakan ke yang bersangkutan terlebih dahulu apa yang membuat mereka nggak setuju satu sama lain, dan cari solusinya bagaimana supaya bisa jadi satu barang organisasi. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, saya menampung semua pendapat yang diberikan oleh pengurus MSC dan saya mengambil keputusan gimana yang secara objektif dari pendapat-pendapat yang banyak itu. Jadi itu menurut saya cara yang bisa saya ambil untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut.
mungkin untuk ketika ada masalah itu, saya sebagai ketum, nah itu eh, kita harus mencari apa yang dipermasalahkan atau akar yang dipermasalahkan. Nah, untuk itu eh, pengurus atau sebagainya atau anggota pengurus itu saling mengingatkan dan saling eh, mungkin skip aja skip. Kalau untuk menilai itu mungkin saya lihat ke CEO-nya aja ya, CEO broker gitu, bagaimana mereka mencari suatu pemecah masalah kalau ada masalah, terus tentang satu arah aja dalam satu broker itu berarti mereka udah berhasil tentang melakukan broker. Indikator yang saya gunakan untuk menilai keberhasilan program kerja MSC yaitu bagaimana hasil dari program kerja tersebut dapat mengembangkan kayak karakter mahasiswa itu sendiri, seperti kayak pelatihan dan P2AB atau ospek itu yang mengembangkan perilaku dari mahasiswa baru untuk menjadikannya dia di masa perkuliahan itu kan, dari masa SMA ke masa perkuliahan. Nah, itu menjadi indikator yang melatar belakangi untuk kesuksesan program kerja itu sendiri. Nah, untuk indikator mungkin lebih ke hasil dari proker yang sudah dijalankan atau mungkin dari kesalahan-kesalahan proker yang sudah dijalani dengan baik. Untuk itu kita belah dulu apa yang harus kita sediakan dan kita koordinasikan ke setiap divisi masing-masing dan kita cari anggotanya setiap divisi yang diperlukan. Sebenarnya untuk langkah konkret yang saya lakukan tergantung situasi dan kondisi di mana program kerja itu berjalan. Misalnya ketika terjadi masalah yang saya tidak harus berkoordinasi dengan divisi-divisi saya, maka saya akan mengambil keputusan secara langsung karena waktu yang harus saya memutuskan itu sendiri. Karena kan kayak mendadak dan tidak perlu ada koordinasi dengan divisi-divisi lain, tapi tetap sesuai dengan apa yang tujuan program kerja itu sendiri. Skip. Kalau untuk daya mungkin on time dari rapat maupun waktu hari H program kerja. Untuk caranya mungkin ya sama kayak yang pertama tadi ditegaskan waktu rapat pelantikan supaya tidak ada anggota lagi yang telat-telatan waktu datang gitu sih. Perubahan yang
terlalu malam, menurut saya itu menjadi budaya MSC yang menurut saya kurang efektif untuk dilakukan, dan banyaknya yang menunggu quorum itu, sehingga kayak misal menunggu quorum yang banyak, dan di dalam rapat itu sebenarnya banyak anggota-anggota MSC yang mengikuti rapat, tetapi yang fokus untuk mendengarkan rapat hanya sedikit. Nah, menurut saya untuk rapat program kerja itu hanya dilakukan oleh panitia intinya dan CO berserta 50% dari anggota CO. Nah, dari rapat itu menurut saya masing-masing CO harus melakukan intern dengan anggota CO lainnya, sehingga apa yang diberikan, apa yang menjadi keputusan di rapat itu bisa tersampaikan di semua anggota. Karena ketika anggota CO mengikuti semua dan memenuhi quorum, maka menurut saya anggota-anggota CO itu tidak mendengarkan rapat itu. Menurut saya kurang efektif dan hanya mengganggu waktu dari rapat-rapat itu sendiri. Untuk perubahan MSC itu lebih ke apa namanya, solidaritasnya. Karena kebanyakan MSC itu ini ya apa, mementingkan pribadinya sendiri daripada kelompoknya. Nah, untuk terus langkah yang diambil itu langkah yang diambil oh skip. Untuk itu pastinya TT MSC karena itu yang paling besar dan satu Jawa Timur. Untuk memastikan keberlanjutannya, mungkin memilih penanggung jawab yang tepat dimulai dari angkatan 25. Untuk program yang paling prioritas menurut saya ya Olimpiade DT MSC itu, karena Olimpiade DT kan udah tingkat provinsi, dan input yang didapat dari DT itu juga lumayan banyak, dan harus memfokuskan untuk benar-benar proker itu berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi miskom antar panitianya yang melaksanakan program kerja tersebut. Skip aja. Skip. Kelemahan skip aja. Kurang tahu. Tapi kalau semua ketua umum mempunyai kelebihan masing-masing dan memiliki satu tujuan, yaitu mengembangkan MSC itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk kekurangan saya sendiri aja, ya saya kurang dalam organisasi kepengurusan 2024, saya kurang ikut andil dalam program kerja MSC, dan menurut saya juga kurang berpengalaman dalam melakukan yang menjadi ketua umum seperti ini sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk menjadikan, ketika saya terpilih jadi ketua umum, menjadikan MSC ini program himpunan yang benar-benar mengembangkan skill dari mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, untuk mungkin dari misalkan calon A itu kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang disiplin,
kurang komitmen dalam berbagai hal. Terus yang calon B itu lebih kurangnya itu ke apa ya namanya? eh Kurangnya itu lebih ke ini, mementingkan diri sendiri daripada yang lain. Mungkin dari aku gitu.